Alhamdulillah berjumpa kembali di channel yang keren beken inspiratif ini bersama saya Saddam Hussein. Kali ini saya akan mengkisahkan tentang gadis cantik SMK, pacari gurunya yang beristri. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak bersama-sama berikut ini. Cerita ini dimulai dengan seorang gadis berusia 17 tahun bernama Maya, seorang siswa di sekolah menengah kejuruan swasta. Cantik dan manis, Maya menarik perhatian banyak teman lelakinya di sekolah dan di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, Maya memilih untuk fokus pada studinya dan belum tertarik untuk berpacaran. Meski demikian, kadang-kadang Maya merasakan kekosongan yang datang di tengah malam, terutama saat dia sendirian, merasa hampa dan membutuhkan seseorang yang mengerti dirinya. Di sekolah, Maya memiliki seorang guru bernama Pak Anton, seorang pria berusia 40 tahun yang sudah menikah dan memiliki 2 anak. Pak Anton dikenal sebagai guru yang tegas dan berwibawa, tetapi sayangnya, kehidupan keluarganya tidak berjalan dengan baik. Seringkali, masalah di rumah membuatnya merasa galau dan merindukan kebahagiaan yang terasa semakin jauh darinya. Hubungannya dengan Maya pada awalnya murni sebagai guru dan murid, dengan Pak Anton yang berusaha membantu Maya meraih prestasi di sekolah. Suatu hari, setelah jam sekolah berakhir, Maya terlihat termenung di ruang kelas. Pak Anton yang sedang melintas, memperhatikan ekspresi murung Maya. Tergerak oleh instingnya sebagai pendidik, ia mendekati Maya dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Maya, awalnya ragu, akhirnya mengakui perasaannya yang sering merasa sepi dan tertekan. Percakapan itu menjadi awal dari komunikasi yang semakin akrab antara mereka berdua. Pak Anton menemukan bahwa Maya memiliki cara pandang yang dewasa meski usianya masih muda, sementara Maya merasa nyaman berbicara dengan seseorang yang bisa memberinya pandangan hidup yang berbeda. Meski keduanya merasakan sedikit kelegaan dari perbincangan tersebut, mereka harus tetap menjaga jarak sebagai guru dan murid, mengingat perbedaan usia dan status Pak Anton yang sudah berkeluarga. Namun, hubungan komunikasi ini menjadi semakin sulit dikendalikan seiring berjalannya waktu. Setiap mereka saling berbagi cerita, Maya dan Pak Anton seolah mendapatkan teman yang bisa mengisi kehampaan masing-masing, sesuatu yang sebelumnya tidak mereka temukan. Mereka mulai menyadari bahwa hubungan ini bisa mengarah pada sesuatu yang lebih rumit, dan baik Maya maupun Pak Anton harus mengambil langkah bijak untuk menghentikan komunikasi tersebut agar tidak melukai diri sendiri ataupun orang lain. Pak Anton menyadari bahwa kedekatannya dengan Maya telah melampaui batas seorang guru dan murid. Sadar akan statusnya sebagai suami dan ayah, ia merasa bersalah dan mulai menjauhkan diri dari Maya. Namun, perasaan bersalah ini malah membuatnya semakin sering merenung. Setiap kali mereka bertemu di sekolah, ia merasakan tarikan yang sulit dijelaskan antara kewajibannya sebagai guru dan kenyamanan yang ia dapatkan saat bersama Maya. Maya pun merasakan perubahan sikap Pak Anton yang mulai menjaga jarak. Dia merasa bingung dan sedikit terluka, bertanya-tanya apakah dirinya telah melakukan kesalahan. Kegelisahan ini mempengaruhi fokusnya di sekolah, dan Maya merasa bahwa kehadiran Pak Anton yang dulu menenangkannya kini justru menimbulkan perasaan gundah. Di malam-malam yang sepi, Maya berusaha menahan perasaan hampa dan kesepian yang semakin terasa berat. Hubungan yang terjalin antara Maya dan Pak Anton mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan kompleks. Keduanya merasakan ikatan yang kuat, meskipun mereka tahu betapa rumit dan berbahayanya hubungan ini. Pak Anton merasa Maya membawa kembali semangat hidup yang telah lama hilang dari dirinya, sementara Maya melihat Pak Anton sebagai sosok dewasa yang memberinya rasa aman, perhatian,
dan kasih sayang yang selama ini ia rindukan. Namun, hubungan mereka tidak berjalan tanpa beban. Maya dan Pak Anton harus menyembunyikan kedekatan mereka dari semua orang di sekitar mereka, baik teman-teman sekolah Maya maupun keluarga Pak Anton. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang melingkupi, ketakutan akan konsekuensi jika hubungan mereka diketahui. Meski demikian, mereka tetap melanjutkan hubungan ini, menyadari bahwa mereka telah melangkah jauh dan sulit untuk mundur. Seiring waktu, perasaan mereka semakin dalam. Maya mulai merasakan cinta yang kuat pada Pak Anton, yang kini tidak hanya menjadi guru, tetapi juga menjadi tempat baginya untuk bersandar dan mencurahkan segala isi hatinya. Sementara itu, Pak Anton, yang semula merasa hanya memberikan perhatian pada Maya sebagai seorang murid, kini merasakan kasih sayang dan kedekatan emosional yang membuatnya semakin terikat. Namun, kedekatan mereka akhirnya membawa mereka pada sebuah dilema besar. Keduanya tahu bahwa hubungan ini tidak mungkin bertahan tanpa risiko besar, baik bagi reputasi mereka maupun bagi masa depan mereka. Pada akhirnya, baik Maya maupun Pak Anton dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap pilihan yang mereka ambil akan memiliki konsekuensi besar. Apakah mereka akan tetap mempertahankan hubungan ini meski penuh risiko, atau berpisah demi menjaga kehidupan mereka masing-masing? Ini menjadi momen refleksi yang sulit, namun juga penting bagi keduanya untuk menentukan jalan hidup mereka ke depan, dengan kesadaran akan dampak yang akan mereka hadapi dari keputusan yang mereka ambil. Bagaimana kisah selanjutnya yang semakin seru ini? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak bersama-sama berikut ini. Cerita ini memasuki fase di mana hubungan Maya dan Pak Anton semakin dalam, penuh gairah dan intensitas yang tak lagi terbendung. Maya tak mampu melepaskan diri dari ketergantungan emosionalnya pada Pak Anton. Sosoknya yang dewasa dan perhatian memberikan Maya kenyamanan dan kehangatan yang ia cari. Begitu pula Pak Anton, yang semakin terbuai dalam pesona Maya, menjadikannya tempat pelarian dari kehidupan rumah tangganya yang ia rasa hampa. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mencapai titik yang sulit untuk dihindari. Maya kini merasa telah terikat secara emosional dan fisik, hingga ia tak bisa membayangkan hidup tanpa Pak Anton. Pak Anton, di sisi lain, juga semakin terjebak dalam kedekatan ini, meskipun tahu bahwa langkah ini akan berdampak besar bagi kehidupannya. Dalam keputusasaan dan rasa ingin melindungi Maya dari rasa malu serta tekanan sosial, Pak Anton memutuskan untuk menikahi Maya secara diam-diam melalui nikah siri, sebuah pernikahan yang hanya diketahui oleh mereka berdua dan orang tua Maya. Mereka menjalani kehidupan sebagai suami istri secara rahasia, tanpa diketahui oleh kolega atau teman. Setiap akhir pekan, Pak Anton dan Maya bertemu di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota, tempat mereka bisa menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan. Di sanalah mereka berusaha menciptakan rumah tangga kecil mereka, penuh dengan kasih sayang dan perhatian yang mereka rindukan. Namun, meski hubungan mereka terlihat bahagia di permukaan, bayang-bayang rasa bersalah dan kekhawatiran terus mengintai. Maya sering merasa cemas jika suatu saat rahasia mereka terbongkar. Sementara Pak Anton juga merasa terbebani dengan fakta bahwa ia telah mengkhianati kepercayaan keluarganya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka miliki saat ini bersifat sementara dan rapuh. Maya mulai merasakan kekosongan yang tak bisa sepenuhnya diisi oleh pertemuan akhir pekan. Dia merindukan kehadiran Pak Anton secara utuh di sisinya, namun tahu itu tidak mungkin terjadi. Pak Anton pun menyadari bahwa dia tak bisa membagi hidupnya di antara dua keluarga. Keduanya kini harus menghadapi kenyataan dan memilih
Apakah akan terus menjalani hubungan tersembunyi ini hingga Maya lulus SMK dengan segala risikonya? Maya dan Pak Anton dihadapkan pada keputusan penting yang akan menentukan masa depan mereka. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini penuh konsekuensi yang tak ringan, dan setiap pilihan akan membawa dampak besar bagi kehidupan mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali kelanjutan kisahnya yang begitu menarik untuk kita simak bersama-sama berikut ini. Seiring waktu, Maya berhasil menyeimbangkan kehidupan sekolahnya sambil mempertahankan hubungan rahasia dengan Pak Anton. Mereka tetap berperan seperti biasa di sekolah, dengan Maya sebagai murid yang rajin dan Pak Anton sebagai guru yang tegas dan profesional. Berkat kehati-hatian mereka, hubungan mereka tidak pernah terungkap, dan Maya mampu menjalani hari-harinya tanpa dicurigai oleh teman-teman atau guru lainnya. Setelah lulus SMK dengan nilai yang memuaskan, Maya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi swasta. Sementara itu, hubungan mereka tetap berjalan, meskipun harus diatur dengan cermat karena status Pak Anton yang berkeluarga. Maya, yang memahami posisinya sebagai istri muda, belajar untuk bersabar dan menerima bahwa ia harus berbagi waktu. Dia menyadari bahwa perannya dalam hidup Pak Anton berbeda, namun ia menerima keadaan tersebut dengan tulus, berharap cinta mereka akan terus tumbuh dan langgeng. Pak Anton juga berusaha membagi perhatiannya secara adil, baik untuk keluarga utamanya maupun Maya. Mereka bertemu secara rutin, dan selama bertahun-tahun, keduanya berhasil menjaga hubungan ini tetap harmonis. Maya menjalani kuliah dengan semangat, didorong oleh dukungan Pak Anton, yang terus memberinya motivasi untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Saat Maya mencapai akhir semester ke-6, kabar bahagia datang, Maya hamil. Berita ini membawa kebahagiaan sekaligus tantangan besar bagi keduanya. Bagi Maya, kehamilan ini adalah anugerah yang ia sambut dengan sukacita, meskipun ia tahu bahwa keadaan ini akan membawa konsekuensi besar. Pak Anton, di sisi lain, merasakan campuran kebahagiaan dan kekhawatiran, menyadari bahwa tanggung jawabnya akan semakin besar dan rahasia mereka semakin sulit dijaga. Kini, mereka berdua harus berpikir matang untuk menentukan langkah selanjutnya, agar hubungan ini tetap terjaga dan anak yang mereka nanti bisa lahir dalam keadaan aman dan bahagia. Ayo sahabat inspiratifku, terus simak kisah selanjutnya berikut ini. Setelah lulus kuliah, Maya memutuskan untuk memanfaatkan keterampilan yang ia miliki dengan membuka usaha online dari rumah. Dengan dukungan Pak Anton, ia mulai menjalankan bisnis kecil-kecilan sesuai dengan passion-nya. Pada awalnya, usaha Maya berjalan perlahan, namun dengan ketekunan dan dedikasi, bisnis tersebut mulai berkembang. Maya semakin ahli dalam mengelola usahanya, hingga usaha online-nya menjadi sumber penghasilan tambahan yang membantu memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Di sisi lain, Maya menyadari posisinya sebagai istri kedua, menerima keadaan bahwa Pak Anton harus membagi waktu di antara keluarganya. Walau demikian, Maya menjalani hidupnya dengan bahagia dan penuh rasa syukur. Setiap kali Pak Anton datang, Maya merasakan kehangatan dan perhatian yang membuatnya merasa dihargai. Dia tidak hanya menjalani peran sebagai istri, tetapi juga sebagai ibu yang penuh cinta dan perhatian pada anak mereka. Maya menemukan kebahagiaan dalam merawat anaknya, yang menjadi sumber kebanggaan dan kekuatan baginya. Setiap senyum dan tawa anaknya memberikan Maya motivasi untuk terus maju dan bekerja keras. Walaupun hidup dengan keterbatasan sebagai istri kedua, Maya menerima kehidupan ini dengan ikhlas.
Ia merasa cukup dengan perhatian yang diberikan Pak Anton dan selalu berusaha untuk menjaga kedamaian dalam hubungannya. Usaha online Maya terus berkembang, dan ia berhasil mencapai banyak hal yang sebelumnya hanya ia impikan. Dalam hidupnya, Maya belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesempurnaan, melainkan dari penerimaan dan rasa syukur atas apa yang dimiliki. Hubungannya dengan Pak Anton berjalan dengan baik, dan Maya tetap merasa bahagia menjalani kehidupan ini, dengan peran ganda sebagai istri dan ibu, sambil merintis karirnya sebagai pengusaha. Kita simak kembali kelanjutan kisahnya bersama-sama berikut ini. Usaha online yang Maya rintis berkembang pesat, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Dari yang awalnya dikerjakan sendiri, bisnisnya tumbuh begitu besar hingga ia mulai merekrut karyawan untuk membantu menjalankan operasional. Dalam waktu beberapa tahun, Maya berhasil memperkerjakan hingga 50 orang, menciptakan lapangan pekerjaan yang memberi banyak manfaat bagi orang lain, terutama mereka yang juga membutuhkan kesempatan kerja untuk mendukung keluarga. Maya kini dikenal sebagai seorang pengusaha muda yang sukses dan inspiratif. Usahanya yang terus maju tak hanya memberikan kesejahteraan bagi dirinya dan anaknya, tetapi juga bagi para karyawannya yang berterima kasih atas kesempatan yang Maya berikan. Setiap hari, Maya bersyukur atas perjalanan yang telah ia lalui, dari seorang murid yang berusaha meraih cinta, hingga menjadi seorang wanita mandiri dan pemberi manfaat bagi sesama. Hikmah dan pelajaran dari kisah Maya dan Pak Anton. 1. Kesabaran dan ketekunan dalam meraih impian. Maya menunjukkan bahwa ketekunan dan kesabaran dalam menjalani hidup mampu membawa keberhasilan. Ia berangkat dari keadaan yang penuh tantangan, tetapi ia tetap fokus pada pendidikan dan mengembangkan keterampilannya. Ini menjadi pelajaran bahwa dengan tekad dan kerja keras, seseorang dapat mencapai impian meski berawal dari kondisi yang sulit. 2. Penerimaan dan syukur dalam kehidupan. Walaupun berada dalam posisi sebagai istri kedua, Maya tetap menerima keadaan dengan ikhlas dan bersyukur. Ia menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil, seperti perhatian Pak Anton yang tulus, serta kehadiran anaknya yang menjadi sumber kekuatan. Kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan seringkali muncul dari rasa syukur terhadap apa yang dimiliki, bukan hanya dari apa yang diinginkan. 3. Dampak positif dari membangun usaha. Maya membuktikan bahwa membangun usaha bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga bagaimana usaha tersebut dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Dengan merekrut karyawan, Maya memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Ini mengajarkan bahwa keberhasilan seseorang bisa menjadi berkah bagi orang lain ketika digunakan untuk menciptakan lapangan kerja dan membantu mereka yang membutuhkan. 4. Belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pak Anton dan Maya menyadari bahwa perjalanan mereka dipenuhi dengan keputusan yang tidak mudah. Namun, dari situ mereka belajar untuk bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang-orang di sekitar mereka. Kisah ini menunjukkan bahwa meski seseorang pernah membuat kesalahan, ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan menempuh jalan yang lebih baik. 5. Cinta dan dukungan sebagai sumber kekuatan. Dukungan Pak Anton menjadi sumber semangat bagi Maya untuk terus maju. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun dengan ketulusan dan pengertian bisa menjadi kekuatan besar dalam menjalani hidup. Dalam kehidupan, cinta yang sehat dan saling mendukung dapat memberikan dorongan untuk meraih potensi terbaik. Kisah Maya dan Pak Anton adalah refleksi tentang kekuatan menerima keadaan dan berjuang untuk mencapai hidup yang lebih baik. Meski perjalanan mereka tidak selalu mudah, mereka belajar dan berkembang,
serta memberi dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi kehidupan kita. Atas dukungan sahabatku semua atas channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Firman Hussein pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.